Selamat malam. Kembali kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya berdasarkan hasil pelajaran yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin. Bapak melihat masih banyak yang belum mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ya, khusus pertanyaan pembukaan undang-undang dirumuskan oleh siapa. Nah, mahasiswanya yang salah. Nah, jadi pembukaan undang-undang dirumuskan oleh panitia 9 ya, panitia 9. Oke, kita akan lanjut materi pembelajaran kita. Jika pada slide yang kemarin kita masih belajar dari bagian yang pertama, yaitu bagian A dengan judul perumusan dasar negara. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian B. Nah, kalau di buku kalian bisa kalian lihat halaman 12 ya, di buku halaman 12. Bagi yang bukunya beda bisa perhatikan saja slide yang Bapak berikan. Nah, bagian B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Tentu BPUPKI akan dibubarkan, sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI, dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbilinkai. Jadi kemerdekaan Indonesia sudah semakin dekat ya. Nah, jadi ini bisa kalian lihat setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka kesempatan tersebut digunakan oleh para pejuang untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia di pada hari Jumat. Nah, tanggal 17 Agustus ya, Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia, di mana diproklamasikan tentu di rumahnya Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 1. Jalan Pegangsaan Timur nomor 1 ya. Nah, jadi setelah proklamasi, keesokan harinya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan langsung melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus. Nah, jadi sidang yang pertama PPKI itu menetapkan ada beberapa keputusan, ada 3 keputusan penting yang harus ini harus kalian ingat, karena ini adalah bagian yang sangat penting. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang 1945, itu menetapkan juga pembukaan undang-undang. Dan yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, atau sekarang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Nah, jadi ketiga hal ini ditetapkan oleh sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi ditetapkanlah tanggal 18 Agustus 1945 ya, Undang-Undang 1945, pemilihan presiden dan pembentukan Komite Nasional. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan Undang-Undang 1945. Alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, ini kita hanya akan membahas pada bagian yang B, bagaimana
penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, untuk tugas kalian perhatikan slide yang Bapak berikan. Nah, tugas kalian adalah menulis kesimpulan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Perhatikan, ini adalah kesimpulan yang Bapak sampaikan. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Beranggotakan 27 orang, ketua dan wakilnya. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini harus kalian catat semua di buku catatan kalian. Setelah itu foto dan kirim ke Bapak. Jadi yang tidak mengerjakan tugasnya tentu tidak akan ada nilai PPKI-nya. Oke? Nah, sampai di sini video slide pembelajaran kita yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap semuanya dapat menyimak, melihat, dan mengerti. Bagi temannya yang tidak punya handphone, bisa nanti dibagikan video ini ya. Tunjukkan ke dia dan kasih tahu tugasnya. Dan yang tidak ada handphonenya, bisa pinjam handphone kawannya, foto tugasnya, dan kirim ke Bapak pakai handphone kawannya. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Selamat malam.